Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ruskan. Pada bagian pertama ini kita akan bicara tentang rata-rata hitung atau min. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa like and jangan lupa bunyi lonceng. Oke, kita mulai pembicaraan kita tentang rata-rata hitung atau min. Pada dasarnya, rata-rata hitung ini bisa menggunakan data tunggal dan bisa juga menggunakan data kelompok. Jadi tergantung dari datanya. Pada bagian pertama ini kita akan bicara tentang rata-rata hitung dengan menggunakan data tunggal. Untuk mencari rata-rata, rumus yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. X bar, jadi ini lambang ini dibaca X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan N. Sama dengan, jadi penjumlahan X1 sampai Xn bisa disingkat menjadi sigma Xi dibagi dengan N. N-nya ini tadi. Di sini akan kita berikan contoh 4 macam. Contoh yang pertama, terdapat beberapa ukuran baut di dalam kotak, yaitu 6, 6, 9, 8, 9, 10. Hitunglah rata-rata ukuran baut tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, maka kita bisa langsung menjumlahkan macam-macam ukuran baut ini dengan menggunakan rumus X1 tambah X2. Jadi ini sebagai X1, X2, X3 sampai X ke-6. N-nya artinya sebanyak 6. Jadi kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 48 dan N-nya 6, sehingga rata-rata yang kita peroleh 48 dibagi 6 sama dengan 8. Inilah rata-rata dari ukuran baut yang berada di dalam kotak. Jadi rata-ratanya ada 8. Contoh yang kedua, nilai rata-rata ujian matematika dari 26 siswa adalah 76. Jika Andi mengikuti ujian susulan dan nilainya digabung dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata menjadi 75. Berapakah nilai ujian yang diperoleh Andi? Soal ini diketahui rata-rata dengan jumlah siswa 26, yaitu rata-ratanya 76. Kemudian menjadi masalah ketika Andi mengikuti ujian susulan dan digabungkan dengan jumlah keseluruhannya, maka rata-ratanya menjadi 75 atau menurun. Nah, di sini kita untuk mencari berapakah nilai ujian yang diperoleh Andi sehingga rata-rata ini bisa menjadi 75. Untuk menjawab ini, kita tetap menggunakan rumus dasar, yaitu X bar sama dengan sigma Xi dibagi dengan N. Dari sini, kita bisa mengambil dari soal yang diketahui, yaitu 26 sebagai N-nya, kemudian rata-ratanya 76. Jadi kita ganti langsung. Rata-ratanya 76, N-nya 26. Sehingga kita bisa mencari nilai sigma Xi, yaitu dengan cara mengalih silang 76 dikali 26. Jadi kita peroleh sigma Xi-nya adalah 1976. Nah, sekarang kita misalkan Andi adalah sebagai X. Maka persamaannya menjadi X bar sama dengan sigma Xi ditambah X. Ya, jadi jumlah yang sebelumnya tadi ditambah jumlah sekarang dibagi
26 tambah 1. 26 ini dari jumlah siswa awal mula, 1 ini adalah si Andinya tadi. Nah, setelah digabung, rata-ratanya menjadi 75 ini. Ini rata-ratanya menjadi 75. Maka kita perhatikan persamaan dari kanan ini. Ya. 26 tambah 1 jadi 27. Berarti kita bisa ngali silang. Ya, 75 dikali 27. Jadi 7 ini adalah 26 tambah 1. Nah, tadi kita peroleh SI nilainya 1976. Jadi SI ini kita bisa ganti dengan 1976. Kemudian 75 dikali 27 bisa kita langsung kalikan. Sehingga peroleh seperti ini. Berarti kita dapat nilai X-nya, yaitu 2025 dikurang 1976. Sehingga nilai X-nya adalah 49. Jadi nilai ujian Andi adalah 49. Berikutnya, contoh yang ketiga. Rata-rata nilai kelompok perempuan di kelas multimedia dari 20 siswa adalah 75. Sedangkan nilai rata-rata kelompok laki-laki dari 10 siswa adalah 80. Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, berapakah nilai rata-ratanya sekarang? Pada permasalahan ini, ada dua kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nah, di sini kita tetap menggunakan rumus dasarnya, yaitu mencari nilai rata-rata X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Yang pertama untuk perempuan, kita misalkan kelompok perempuan itu adalah P. Maka X barnya tadi adalah 75, N-nya 20. Jadi N-nya ini, pengganti N-nya ini adalah 20. Sehingga kita peroleh jumlah perempuan atau sigma XP yaitu 75 kali 20. Hasilnya adalah 1500. Jadi jumlah perempuannya adalah 1500. Sekarang yang laki-laki dengan jumlah 10 siswa atau N-nya 10, maka rata-ratanya 80. Maka kita bisa menentukan jumlah laki-lakinya adalah 80 kali 10 sama dengan 800. Dengan menjumlahkan jumlah keseluruhan siswa, 20 ditambah 10, maka N-nya ini adalah 20 tambah 10 sama dengan 30. Jadi N-nya ini adalah 30. Sementara XI-nya adalah sigma XP ditambah sigma XK. Jadi jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki. Jadi XI-nya 1500 ditambah 800 sama dengan 2300. Jadi SP-nya 1500, XK-nya 800. Jumlahkan 2300. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus rata-rata, maka rata-ratanya adalah 2300 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 76,67. Jadi rata-ratanya setelah kedua kelompok digabung adalah 76,67. Kemudian contoh yang keempat, tentukan nilai rata-rata dari data di bawah ini. Di sini diketahui tabel distribusi frekuensi dengan tinggi kecambah pada satuan cm. Tinggi 1 cm, frekuensi diketahui ada 2. Tinggi kecambah 2 cm, frekuensinya ada 5. Tinggi kecambah 3 cm, frekuensinya ada 8. Tinggi kecambah 4 cm, frekuensinya ada 6. Tinggi kecambah 5 cm, frekuensinya ada 4. Maka untuk menyelesaikan ini, kita bisa mengalihkannya menggunakan rumus distribusi frekuensi, yaitu frekuensi pertama dikali dengan
kecambah yang pertama ditambah frekuensi yang kedua dikali tinggi kecambah yang kedua ditambah frekuensi yang ketiga dikali kecambah yang ketiga ditambah frekuensi keempat dikali kecambah yang keempat dan ditambah frekuensi kelima dikali tinggi kecambah yang kelima dibagi jumlah keseluruhan frekuensinya. Jadi 2 dikali 1 ini ditambah 5 kali 2 itu yang ini. Kemudian 8 kali 3 itu yang ini. Kemudian 6 dikali 4 ini. Terakhir 4 dikali 5. Sehingga apabila kita kalikan hasilnya adalah 80/25. Sehingga rata-ratanya adalah 3,2. Jadi 25 adalah penjumlahan frekuensinya ini adalah 25. Nah, inilah contoh dari rata-rata pada data tunggal. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan latihan ini supaya lebih mantap lagi pemahamannya tentang nilai rata-rata. Selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.